Hai, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Welcome to SEL. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita ketemu lagi di dalam SEL tahun ini. Walaupun kita sedang bertatap muka secara online, tapi kita mengucap syukur karena Tuhan baik bagi kita. Adik-adik harus tetap semangat. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus boleh menempatkan kami bersama-sama untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Walaupun kami melakukannya secara daring, tapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati setiap anak-anak yang duduk manis mendengarkan di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan pada pagi ini akan memberkati setiap anak yang menyaksikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan bagaimana kebenaran itu berasal dari Allah. Dan kita percaya bahwa rencana Allah yang terbaik di dalam kehidupan kita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Pada mulanya, Tuhan menciptakan dunia. Ia menciptakan seorang pria dan seorang wanita bernama Adam dan Hawa. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Tuhan berkata, "Kamu boleh makan apa saja di taman ini, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pada hari kamu memakannya, kamu akan mati." Suatu hari, iblis menyamar sebagai seekor ular, datang untuk membuat Adam dan Hawa meragukan apakah firman Tuhan itu benar. Lalu iblis berkata kepada Hawa, "Apakah Tuhan benar-benar berkata, kamu tidak boleh makan dari pohon apapun di taman ini?" Hawa berkata kepada iblis, "Kami dapat memakan buah dari pohon apa saja di taman ini, kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Allah berfirman, "Jangan kamu memakannya atau menyentuhnya, karena kamu akan mati." Lalu iblis mulai berkata bohong kepada Hawa, "Itu tidak benar. Kamu tidak akan mati jika kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." Rencana iblis untuk menipu Hawa pun berhasil. Akhirnya, Hawa mengajak suaminya Adam untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang dilarang Allah. Pilihan mereka untuk tidak taat adalah pilihan untuk berbuat dosa. Dosa itu akhirnya memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Hubungan yang rusak itu bagian dari ketidaktaatan mereka yang telah diperingatkan Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang telah dilarang Allah. Nah, menurut adik-adik, kira-kira siapa yang menyatakan kebenaran? Ya, betul, tentu saja Allah mengatakan kebenaran dan si iblis yang mengatakan kebohongan. Apa yang akan adik-adik lakukan jika seseorang mengatakan sesuatu kepada kalian tentang Tuhan dan kalian belum mengerti kebenarannya? Adik-adik dapat mencarinya pada Alkitab firman Tuhan, karena dalam firman Tuhan kebenaran Allah tidak pernah berubah. Ayo, apa ada yang masih ingat dengan tokoh yang satu ini? Betul sekali, dia adalah Daniel. Kita akan belajar dari Daniel. Dia adalah orang yang taat pada segala perintah Allah dan rencana Tuhan ketika mengambil keputusan. Daniel memutuskan apakah akan melakukan yang mungkin yang membuatnya bahagia saat ini atau apa yang terbaik untuk hidupnya dengan mengikuti rencana Allah. Daniel dan keluarganya serta teman-temannya tinggal di kota Yerusalem ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menyerang kota mereka. Raja Nebukadnezar bukanlah pengikut Allah yang sejati, tetapi Allah mengizinkan raja tersebut untuk menaklukkan Yerusalem. Ketika itu, Raja Nebukadnezar mengambil 4 orang pemuda dari Yerusalem untuk dibawa ke istana. Namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Setelah 10 hari tinggal di istana, penjaga menemukan bahwa Daniel dan kawan-kawannya adalah yang terbaik. Karena mereka lebih sehat dan kuat karena makan sayuran dan minum air putih seperti yang diperintahkan Allah.
daripada makan makanan Raja Nebukadnezar yang dinajiskan Allah. Ayo, kakak mau tanya, apakah adik-adik suka makan sayuran dan minum air putih seperti Daniel dan kawan-kawannya? Yes, betul sekali. Kalian harus suka makan sayur dan minum air putih karena bagus untuk kesehatan. Lalu, akhirnya Raja melihat bahwa Daniel dan kawan-kawannya mampu melatih dan mengajar para tawanan. Mereka adalah yang terbaik. Apakah adik-adik tahu mengapa Daniel serta kawan-kawannya menjadi yang terbaik? Ya, betul sekali, karena mereka memilih untuk mengikuti rencana Allah. Ternyata Allah memberikan pada mereka pengetahuan dan pengertian. Jadi, siapa yang ingin seperti Daniel dan kawan-kawannya taat kepada rencana Allah? Ayo tunjuk tangannya. Puji Tuhan, adik-adik semua mau ya. Pasti Tuhan Yesus bangga sekali dengan adik-adik karena adik-adik memilih untuk taat pada rencana Allah seperti Daniel dan kawan-kawannya. Baca Alkitab, rajin berdoa, semangat ke sekolah minggu adalah perintah yang Tuhan Yesus mau untuk adik-adik lakukan. Jadi, adik-adik harus memilih taat pada rencana Allah atas hidup adik-adik semua. Karena dengan ketaatan yang adik-adik miliki akan membuat hidup kita semua diberkati oleh Tuhan. Wah, ceritanya sangat seru sekali adik-adik. Kakak berharap kita mau belajar taat untuk mengikuti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kakak akan memberikan kalian tugas di rumah masing-masing yang akan dikumpulkan di grup WA berupa video. Kalian harus menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 119 ayat 160. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang perempuan hebat bernama Lilia Strotter. Dia lahir di London. London tahu nggak di mana? Di Inggris ya. Siapa yang mau ke Inggris? Ayo kita ke sana ya nanti suatu saat. Amin. Nah hari ini adik-adik kakak mau cerita tentang Lilia Strotter. Siapa dia ya? Apa yang menjadi hebat dari dia? Nah, Lilia Strotter ini ternyata seorang perempuan yang pandai sekali melukis, bahkan dia hebat ya. Sampai suatu hari ada orang yang bilang, nanti kalau kamu terus melukis, kamu akan menjadi seorang yang terkenal. Tapi di tengah dia melukis itu, di tengah semua karir dia yang bagus itu, tiba-tiba ada yang berkata bahwa dia perlu dan harus pergi ke Afrika. Nah, seorang Lilia Strotter ini adalah anak Tuhan yang sangat taat ya kepada Tuhan. Nah, di tengah pergumulannya, apakah dia harus ke Afrika untuk melayani Tuhan, untuk menginjili banyak orang di sana? Dia bimbang antara menjadi seorang pelukis, tetap menjadi seorang pelukis, atau pergi ke Afrika. Di tengah pergumulannya, Lilia Strotter berdoa dan dia mendapat jawaban bahwa dia harus ke Afrika. Dan tahu dong, dia kan seorang dari Inggris harus ke Afrika. Dia harus belajar bahasa yang baru di sana ya. Dan pastinya banyak pergumulan yang harus dia hadapi di negara yang baru ya. Itu tepatnya dia akan melayani di bagian di kota yang bernama Aljazair ya. Nah, di sana ternyata dia melayani Tuhan, menginjili dan mengabarkan kabar tentang keselamatan itu kepada banyak orang di sana. Dan selama 40 tahun dia melayani di sana. Nah, adik-adik, ada nggak yang di antara adik-adik yang bersedia untuk diutus oleh Tuhan? Mungkin kita punya pilihan ya, tetap berkarir di dunia ini atau mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin bukan seorang pelukis, tapi mungkin pekerjaan yang lain yang kita pikir bahwa ini yang lebih baik kita lakukan. Tapi percayalah adik-adik bahwa mengikut Yesus menjadi pilihan yang paling penting dalam kehidupan kita. Sama seperti Lilia Strotter yang memilih untuk mengikut Yesus, menginjili di Afrika, di negara yang mungkin tidak terlalu baik untuk dia atau kurang enak mungkin ya, tapi
pilihan Lilia Strotter tetap mengikut Yesus, dan itu yang menjadi pelajaran kita, menjadi cerita teladan kita untuk hari ini. Semoga dengan cerita ini adik-adik bisa terus menyerahkan pilihan adik-adik, apakah memilih untuk ikut Yesus atau tidak. Tapi yang pasti kakak mau kasih tahu bahwa pilihan untuk mengikut Yesus itu yang terbaik, dan itu yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih adik-adik, semoga cerita teladan ini menginspirasi, cerita dari Lilia Strotter ini menginspirasi kita. Tuhan memberkati.